warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Mekayanti Aula dari Pendidikan Ekonomi kelas Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, akan memaparkan permasalahan dalam ekonomi pendidikan khususnya pasar pendidikan. Permasalahan tersebut adalah minimnya tenaga pendidik di daerah terpencil. Sebelumnya, saya akan sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembuatan video ini. Yang pertama, tentunya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah ekonomi pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui permasalahan dalam pasar pendidikan dan bagaimana solusinya. Oke, langsung saja. Pendidikan menjadi sebuah kebutuhan primer yang wajib dipenuhi oleh masing-masing individu pada era globalisasi ini. Kebanyakan manusia modern percaya bahwa ilustrasi pendidikan merupakan sarana terpenting dalam proses mengembangkan diri agar siap menghadapi kompetisi yang semakin ketat. Ironisnya, kebutuhan pendidikan tidak disertai dengan pemenuhan jumlah tenaga pendidik. Pendidik menjadi sesuatu yang mahal dan eksklusif akibat dari ketidakseimbangan rasio. Salah satu faktor penyebab minimnya kualitas dan kuantitas itu sendiri adalah kurangnya apresiasi terhadap tenaga pendidik oleh pemerintah kabupaten maupun masyarakat dalam berbagai segi. Masalah pendidikan di daerah terpencil tentunya sudah lama kita sadari. Namun dengan dalil keterbatasan dana dan berbagai peraturan berlaku selalu dijadikan alasan untuk menunda pemecahan masalah tersebut. Sebagai ilustrasi, betapa sulitnya menempatkan tenaga guru di daerah-daerah tersebut. Demikian pula sulitnya membangun sarana prasarana pendidikan standar karena kesulitan komunikasi atau langkanya alat-alat bantu proses belajar mengajar. Ini adalah salah satu daerah yang kekurangan tenaga pendidik, yaitu Kabupaten Kebun Raya, Kalimantan Barat. Kita saksikan terlebih dahulu videonya. Meskipun penerimaan calon pegawai negeri sipil banyak didominasi oleh tenaga pendidik, namun hal tersebut tidak sebanding dengan angka kekurangan guru yang masih dirasakan Kabupaten Kuburaya. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Yusran Anizam, mengatakan kondisi ini juga diperparah tidak sebandingnya dengan guru-guru yang purna tugas atau pensiun, sehingga terkesan tidak ada pertumbuhan di mana penambahan atau penerimaan guru setiap tahun hanya untuk menutupi jumlah yang pensiun. Faktanya, hal tersebut pun masih kurang karena jumlah yang pensiun lebih banyak daripada yang direkrut. Oleh karena itu, Yusran mengharapkan semua pihak yang terlibat dunia pendidikan di Kuburaya untuk mengatur strategi. Pihaknya sangat memperhatikan penugasan kepada guru-guru terutama di daerah-daerah terpencil. Tujuannya mengurangi kesenjangan dunia pendidikan antara daerah terpencil dan daerah perkotaan. Dihimbau kepada semua pihak yang terlibat di dunia pendidikan, ini kita juga pemerintah daerah ini mengatur strategi. Pertama, tentu kita sangat memperhatikan terkait dengan penugasan guru-guru ini, utamanya di daerah-daerah terpencil, untuk memperkecil kesenjangan dunia pendidikan daerah-daerah terpencil pedalaman dengan daerah perkotaan. Oleh karenanya strategi kita, guru-guru ini diharapkan bisa mengabdi sesuai dengan kesepakatan atau pernyataan yang ditandatangani pada saat menjadi PNS. Misalnya tidak mengajukan pindah dalam waktu misalnya 5 tahun atau 10 tahun. Yusran Anizam juga mengingatkan agar guru yang diterima dalam perekrutan nanti diharapkan bisa mengabdi sesuai dengan kesepakatan atau pernyataan yang ditandatangani pada saat menjadi CPNS. Misalnya tidak mengajukan pindah dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun. Septapon TV memberitakan. Dalam video tersebut dijelaskan kurangnya tenaga pendidik akibat jumlah pensiun lebih banyak daripada yang direkrut. Hal itu terjadi akibat kurangnya pasar pendidikan dalam penawaran tenaga kerja, sehingga perlu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, pemerintah dinas pendidikan perlu untuk menata secara seksama volume tenaga pendidik yang ada di daerah Kabupaten Kebun Raya agar ditindaklanjuti penataan dan pemerataannya, yakni dengan cara dibentuknya tim pelaksanaan program penataan dan pemerataan tenaga pendidik yang melibatkan seluruh elemen dan
stakeholder yang berkompeten di bidang pendidikan. Yang kedua, perlunya penyediaan sarana dan prasarana seperti gedung, sekolah yang nyaman, buku-buku mengajar. Dan yang ketiga, perlunya pemetaan kurikulum, meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah melalui pelatihan guru pra dan dalam jabatan, meningkatkan tata kelola dan manajemen pendidikan, meningkatkan koordinasi antar institut pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan sekolah. Dari semua pekerjaan berat, salah satu yang paling sulit adalah menjadi guru yang baik. Dan guru terbaik tak kenal rasa lelah mencari cara agar muridnya mengerti. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.